Striker baru Barcelona dalam kondisi bagus jelang lawan Bayern. Barcelona akan melawan Bayern Munich di laga pertama grup E Liga Champions. Striker baru Los Chulas Luuk de Jong mengaku dalam kondisi yang bagus. Barcelona versus Bayern berlangsung di Camp Nou Rabu 15 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu bisa menjadi momen debut Luuk de Jong. Pemain asal Belanda itu baru saja didatangkan dari Sevilla dengan status pinjaman. Luuk de Jong dipinjam selama semusim. Luuk de Jong sempat mengalami cedera ligamen lutut saat masih memperkuat Sevilla. Dia absen selama 41 hari dalam data yang dilansir oleh Transfermarkt bahwa menjelang pertandingan Barcelona di Liga Champions 2021-2022, Luuk de Jong pun menegaskan dirinya sudah dalam kondisi fisik yang oke. Saya mengalami cedera lutut parah, tapi saya sudah berlatih selama 3 atau 4 pekan. Saya dalam kondisi bagus dan siap, kata Luuk de Jong di Sport. Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Koeman untuk pertandingan, tapi saya siap. Saya berada bisa lebih kuat untuk pertandingan melawan Bayern, kata dia menambahkan. Bersama Sevilla, Luuk de Jong menghabiskan waktu berkarir sebagai pesepak bola selama 2 musim. Pemain 31 tahun tersebut mencatatkan sebanyak 19 gol dalam 94 pertandingan. Di Liga Champions musim lalu, Luuk de Jong membukukan 2 gol untuk Los Rojiblancos. Dia mencatatkannya ke gawang Stade Rennais dan Borussia Dortmund. Pemain yang didepak secara tidak hormat oleh Barcelona. Sebagai salah satu klub papan atas di dunia, Barcelona kerap menarik pemain top, namun tidak semua dari mereka mendapatkan perlakuan semestinya saat hengkang. Lionel Messi contohnya, ia harus meninggalkan Camp Nou dengan isak tangis lantaran kontrak di Barcelona tak bisa diperpanjang. Masalah ekonomi jadi alasan utama La Pulga harus angkat kaki dari klub yang sudah ia bela sejak 2003 ketika masuk untuk menimba ilmu di La Masia. Dalam kasus Messi memang tidak sepenuhnya Barcelona salah mengingat masalah yang membelit mereka, tapi tidak dengan pemain top lainnya yang dipaksa keluar secara tidak hormat, setidaknya dari pengakuan mereka. Berikut ini ada 5 pemain yang didepak secara tidak baik-baik oleh Barcelona. Ronaldinho membantu Barcelona menguasai sepak bola Eropa ketika didatangkan dari Paris Saint-Germain. Pemain asal Brasil ini tampil impresif untuk membawa Barcelona mengawinkan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions musim 2005-2006, 3 tahun sejak tiba di Camp Nou. Tapi segalanya berubah saat Pep Guardiola ditunjuk menukangi tim di musim panas 2008. Ia dikabarkan tidak harmonis dengan sang pelatih muda. Guardiola diklaim tidak menyukai gaya Ronaldinho karena ia percaya pemain Brasil itu bisa memberikan pengaruh buruk kepada pemain-pemain muda, termasuk Lionel Messi. Ia akhirnya meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan AC Milan. Selama 5 tahun di Camp Nou, Ronaldinho mengepak 94 gol dan 71 assist dalam 207 penampilan. Samuel Eto'o. Setahun setelah kepergian Ronaldinho, Barcelona juga berpisah dengan Samuel Eto'o, pemain yang saat itu termasuk adalah salah satu striker terbaik Eropa yang juga hengkang gara-gara Pep Guardiola. Ia mengaku tidak memiliki hubungan baik dengan sang pelatih. Guardiola tidak pernah memiliki keberanian mengatakan hal-hal di depan saya. Xavi bilang, mereka para pemain ingin saya bertahan. Tapi saya harus berbicara dengan Pep. Saya katakan, tidak akan. Jika Anda tidak menghormati saya tidak menghormati Anda. Dani Alves. Melepas Dani Alves adalah salah satu keputusan terburuk Barcelona. Terlihat dari kesulitan klub menemukan pengganti bek asal Brasil tersebut. Dani Alves membantu The Catalans merengkuh 23 gelar selama 8 tahun di Camp Nou. Namun hubungannya dengan Josep Maria Bartomeu memaksanya pindah sebagai agen bebas pada tahun 2016. Pemain 38 tahun itu kemudian mengaku diperlakukan secara tidak hormat oleh klub. Saya senang dicintai, dan jika saya tidak dicintai, saya pergi. Meninggalkan Barcelona secara gratis adalah pukulan telak. Di musim terakhir saya selalu mendengar gosip Alves pergi, tapi Dewan Klub tidak pernah mengatakan apapun kepada saya, katanya. Mereka salah dan tidak berterima kasih. Mereka tidak menghormati saya. Orang yang mengandalkan Barcelona tidak tahu bagaimana memperlakukan pesepak bola. Miralem Pjanic datang sebagai kampion Liga Italia 4 kali beruntun. Jasa Miralem Pjanic disia-siakan Barcelona. Mantan pilar Juventus itu hanya 6 kali main sebagai starter di Liga Spanyol dari total 19 penampilan di musim lalu. Pada 2021-2022, Miralem Pjanic bahkan sama sekali tidak dimainkan oleh Ronald Koeman hingga akhirnya dipinjamkan ke Besiktas secara tiba-tiba ketika bursa transfer Liga Spanyol ditutup. Kekecewaan Miralem Pjanic kepada Ronald Koeman tumpah dalam sesi wawancara eksklusif dengan Marca pekan lalu. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang ia inginkan. Dia tidak pernah menjelaskan atau mencari solusi untuk saya. Ini pertama kalinya saya mengalami ini.
Saya selalu berhubungan baik dengan semua pelatih. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mau bertanggung jawab atau konfrontasi karena saya kira itu tidak bisa ditangani, kata Pjanic. Luis Suarez. Di samping itu Lionel Messi, Luis Suarez adalah salah satu pemain terbaik Barcelona dalam 7 tahun terakhir. Pemain Uruguay ini membentuk trio MSN dengan Messi dan juga Neymar, yang membawa sukses besar untuk klub termasuk treble winners di musim 2014 sampai 2015. Namun jasa Luis Suarez seolah dilupakan ketika Ronaldo mendatang. Ia dilepas ke klub rival yaitu Atletico Madrid karena dianggap terlalu tua untuk tim. Keputusan blunder bagi Barcelona karena ia kemudian membawa Los Rojiblancos juara Liga Spanyol musim lalu. Memphis Depay memenangkan voting gol terbaik bulan ini FC Barcelona. Memphis Depay telah memenangkan penghargaan gol terbaik bulan ini yang diberikan oleh FC Barcelona untuk gol terbaik yang dicetak di bulan Agustus. Upaya Memphis Depay di San Mamés dalam hasil imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dipilih melalui voting penggemar. Ada 4 nominasi dalam pencalonan, termasuk 2 oleh Memphis. Salah satunya adalah gol melawan Athletic yang menang, dan juga yang lainnya melawan Getafe. Gerard Pique dan Martin Braithwaite juga dinominasikan untuk gol ke gawang Real Sociedad. Dengan Barcelona tertinggal 1-0 di babak kedua melawan Athletic, Sergio Roberto mengarahkan bola panjang yang penuh harapan ke arah Memphis. Pemain asal Belanda itu berlari untuk mengontrolnya, melakukan beberapa sentuhan untuk mengatur dirinya sendiri, kemudian melakukan smash dengan memantulkan bola dari sudut yang tajam. Kiper dibiarkan tanpa peluang dan Memphis menyelamatkan 1 poin untuk tim Katalan. Memphis terus berada di jalur yang aktif dan garang sejak tiba dari Lyon dengan status bebas transfer, baik untuk klub barunya maupun untuk Belanda.